Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita awali dari Piala Presiden. Ada yang panas gak nih kalau kita bahas Piala Presiden? Enggak kali ya. Soalnya mereka lagi seneng tuh dapetin Jordi Amat. Yang pertama, 6 peserta Piala Presiden dipastikan dapat hadiah semuanya. Juara 1 5,5 miliar. Juara 2 3 miliar, juara 3 2 miliar, juara 4 1 miliar, juara 5 200 juta, dan juara 6 100 juta. Jadi semuanya dapat hadiah lah ya. Lumayan lah ya daripada lumanyun. Kemudian tadi ada saran, kasihan tuh katanya yang juara 5 juara 6, apalagi kalau ntar juara 5 juara 6 nya Oxford ya kan, jauh-jauh kan, kalau ya kan. Nah, jadi saya putuskan juara 5 dapat 200 juta, juara 6 100 juta lah ya, hiburan ya. Juara 5 berapa tadi? 200 juta, juara 6 100 juta. Jadi ada pas tambahan. buat beli tumbler. Ya, jadi supaya ada ininya. Juara 4 1 miliar kan? Nah, jadi juara 5 dapat 200 juta, juara 6 bisa dihitung kan Pak ya? Bisa ya? Bisa dihitung ya? Juara 5 bisa Pak ya Pak Erik ya? Bisa ya? Juara 5 dan 6 jadi semuanya bisa happy. Tapi tetap aja pasti ada yang nyinyir nih dengan kata-kata daripada bikin Piala Presiden mending jalankan tuh Piala Indonesia. Atau yang nyinyir, lah buat apa Piala Presiden, yang main aja bukan klub Indonesia. Atau ada yang ngomong kayak gini nih, harusnya lebih banyak atau semua klub Indonesia ikut Piala Presiden dan lain-lain. Ya sudahlah. Yang kedua, adu juggling bola ya. Di sini ada 6 orang yang mewakili 6 klub peserta Piala Presiden yang adu juggling. Ini juggling lah. Yang pertama ada Rangga Muslim dari Dewa United, ada Maklok dari Persib, Ole Romeni dari Oxford, Irfan Fandi dari Port FC, Zahabi Goli dari Indonesia All Star, dan salah satu pemain asing Arema kalau nggak salah Yan Mota kali ya. Nah di sini paling tidak kelihatan lah siapa yang paling stabil untuk juggling bola. Ya, antara Ole Romeni dan Maklok, mencapai atau menjadi pemain yang paling lama adu juggling di sini. By the way, ada kabar katanya Piala Presiden musim depan akan menggunakan format ataupun sistem yang hampir sama dengan kali ini. Jadi akan tetap ada tim-tim luar yang akan ikut serta Piala Presiden musim selanjutnya. Tapi untuk siapa peserta dari Indonesia kita pun nggak tahu. Ada kabar katanya akan ditambah pesertanya kalau Piala Presiden yang ini sukses. Kemungkinan tahun depan Piala Presiden akan digelar lebih banyak peserta dan lebih meriah. Ya kita tunggu aja musim depan. Jadi nggak usah pesimis. Buat yang nggak diajak musim ini ya siapa tahu musim depan diajak gitu. Yang nggak jadi juara nggak apa-apa, yang penting diajak. Kita lanjut ke berita klub. Ya, tentu saja kita bahas soal pertransferan ya. Kita mulai dari Persik Kediri. Dari Persik Kediri ada nama Telmo Castanheira yang justru jadi asing pertama yang diumumkan oleh Persik Kediri. Telmo ini adalah gelandang asal Portugal berusia 33 tahun yang harganya 2,17 miliar rupiah yang musim sebelumnya main di Sabah FC Malaysia. Persik Kediri mendapatkan Telmo ini secara gratis karena kontraknya emang udah habis ya, dan saat ini berstatus bebas transfer. Dari Bayangkara FC memperkenalkan Stefan Vlazonza. Kemarin di kolom komentar itu ada yang bilang, aduh ketikung lagi nih. Siapa yang ketikung cu? Dari awal juga si Vlazonza ini emang ke Bayangkara. Dari pertama juga Bayangkara emang udah nawar si Vlazonza. Tapi ada tuh oknum-oknum yang gak bertanggung jawab nulis-nulis rumor di media sosial. Si Vlazonza katanya akan ke Persija. Ya udah, tim scouting Persija penasaran dong dengan si Vlazonza. Ya coba deh ditawarin, mau nggak lu ke Persija. Tapi nggak tahu juga alasannya kenapa si Vlazonza tetap milih Bayangkara FC. Jadi bukan ketikung lu ya, emang dari awal si Vlazonza memang udah ditawarin Bayangkara FC. Cuman ya Vlazonza pun pernah melirik ke Persija, tapi mungkin ya nggak tertarik kali ya, bukan rezeki dari Persija kali ya. Lagian pula
Bayangkara FC dilawan. Ini tim Serif FC loh, tim penguasa liga, jangan dilawan lah. Muhammad Ferrari aja tuh kemarin diperkenalkan sama Bayangkara FC, tapi curhat anu-anu tuh sama temennya. Kayaknya dia ogah banget nih ke Bayangkara. Tapi ya mau gimana lagi, meskipun si Ferrari ini ogah ke Bayangkara FC, tapi ya lu kan polisi, ya lu harus nurut dong ke perintah atasan. Wadidaw, nurut ke perintah atasan. Nggak apa-apa Bang Ferrari, toh sama-sama aja kan di Bayangkara FC juga digaji. Dari Persijap Jepara memperkenalkan beberapa pemain asing, setidaknya ketika malam Sabtu ya, itu ada 3 nih pemain yang diperkenalkan. Yang pertama Rodrigo Moura do Nascimento, ini kiper asal Brazil berusia 29 tahun, bertinggi tubuh 198 cm, yang musim lalu main di klub Chaves ya di Portugal, tampil 24 kali, kebobolan 30 gol dan 4 kali clean sheet. Yang kedua kiper juga, tapi ini lokal, Seva Sanggasi, kiper asal Manado berusia 21 tahun, bertinggi tubuh 182 cm, yang musim lalu main di Persib Bandung. Yang ketiga Carlos Franca, ini winger asal Brazil berusia 30 tahun, yang musim lalu main di Liga India ya. Ini harganya lumayan mahal loh, hampir 10 miliar loh ya. Wow, luar biasa Persijap nih. Ini bisa jadi pemain asing termahal kedua sementara ini loh ya. Di bawahnya Tijme Gopel dari Bali United yang harganya 12 miliar. Dari PSBS Biak, di tengah kisruh manajemen dan juga masalah home base yang belum menentu nih, PSBS ternyata lakukan transfer senyap, dan kabarnya PSBS udah komplit nih pemain asingnya. Nah kalau benar, ini artinya memang wilayah Papua itu memang sangat sulit dijangkau oleh orang-orang luar ya. Bahkan sekelas media berita bola pun sulit mengendus transfer tim-tim asal Papua. PSBS dikabarkan sudah mendapatkan 6 pemain asing baru. Yang pertama Mocine Hassan Nader, masih inget dong siapa dia? Dia ini striker asal Maroko berusia 30 tahun yang musim kemarin main di Persita, musim sebelumnya kali ya, main di Persita Tangerang. Yang kedua Ruyeri Blanco, ini striker asal Kolombia berusia 26 tahun yang musim lalu main di Liga Kolombia. Yang ketiga Kadu Montero. Kadu itu bahasa Sunda artinya duren ya, udah keren. Kiper asal Angola berusia 30 tahun, bertinggi tubuh 190 cm, yang musim lalu main di Liga Portugal. Yang keempat Eduardo Barbosa, gelandang asal Portugal berusia 22 tahun, masih muda loh ini, yang musim lalu main di Liga 3 Portugal. Yang kelima Sandro Embalo, ini bek asing asal Portugal yang musim lalu main di Persita Tangerang. Dan yang keenam adalah Kevin Lopez, gelandang asal Kolombia berusia 24 tahun yang musim lalu main di Liga 3 Portugal. PSM Makassar akhirnya welcome nih. Ada beberapa pemain yang langsung di welcome oleh PSM Makassar. Ada Reski Fandi dari Persija, ada Teja Kusuma dari Persita, Alex Tanke, striker asal Brazil, dan Lucas Dias dari Brazil. Kok bisa ya PSM ini welcome? Padahal nih ya, di situs FIFA per tanggal 5 Juli 2025 ini PSM Makassar masih kena 3 sanksi registration ban lo ya. Kok bisa ya? Apakah ini FIFA-nya yang belum update kali ya soal registration ban? Ya kita tunggu aja nih, apakah memang udah kelar atau jangan-jangan Rafael Strike udah tiba di Jakarta, udah tebar kode juga tuh buat Jackmania. Wih, lagi seneng banget ya. Menangnya minta ampun nih ngeliat hal seperti ini. Ya selamatlah buat kalian ya. Ya kalau benar sih kalau ke Persija lo ya, tapi ya kita lihat nanti deh. Kalau tiba-tiba dia ini malah ke Dewa United, jangan dibilang ditikung lo ya. Tapi tanya tuh ke pemain dan manajemen Persija, ada apa kok bisa berbelok arah lagi?
Ya ditunggu aja nih kemana si Rafael Strike ini mau berlabuh. Apakah ke Persija atau ke Dewa United. Kalau Mimin sendiri ditanya dia mau kemana, ya setahu Mimin sih Strike memang ke Dewa United. Tapi yang namanya bursa transfer nggak ada yang tahu kan. Benar nggak ya tebakan Mimin? Kalau Mimin sih nebaknya ke Dewa United ya. Kalau Jordi Amat, nah kalau kata Muhammad Prapanca sih kabarnya sih udah deal ya dengan Jordi Amat, dan kabarnya tinggal tunggu apa nih? Lagi cek medis katanya. Itu kata Prapanca loh ya. Ini aja nih kata Prapanca. Ditambah juga video Tron nih di Stadion JIS yang bertuliskan Jordi is here. Ya, kalau beneran Jordi ke Persija ya selamat, karena ini bisa membuat lini belakang Persija semakin kokoh gitu dong. Jangan tanggung-tanggung kalau beli pemain, biar kuat, biar bersaing yang luar biasa nanti di liga. Jangan kayak Encip no, beli pemain murah mulu. Giliran pemain diaspora atau pemain timnas kagak ada yang mau ke Persib. Ada gini dong kayak Persija nih, Jordi Amat harganya mahal cuy. Dari Persis Solo memperkenalkan Kodai Tanaka, striker asal Jepang berusia 24 tahun. 24 tahun loh, masih muda. Yang musim lalu main di Balestier Kals di Liga Singapura. Tampil 32 kali, cetak 24 gol. Cetak 24 gol, gak jadi top scorer ya. Masih kalah sama yang namanya Tomoyuki Doi yang mampu menjadi top scorer Liga Singapura. Nah, si Kodai ini dikontrak selama 1 musim aja di Persis Solo. Berarti ada 2 Jepang nih di Solo, So Yamamoto dan Kodai Tanaka. Ini duet apa namanya? Duet Soko ya. Ini bisa bener gua ganas nih di Solo nih musim depan nih. Dari Dewa United dikabarkan akan merekrut ex-winger Bali United asal Kamboja Privat Embarga. Statusnya saat ini udah 85% ya ke Dewa United. Musim lalu Privat ini tampil 32 kali di Bali United, cetak 10 gol dan 7 assist. Nah, gimana nih para anak Dewa? Setuju nggak nih? Dan gimana juga nih peluangnya Dewa United musim depan? Yakin nggak juara? Jangan tanya kami ya. Gimana Dewa United musim depan? Ya meskipun kami udah tahu, tapi kami nggak mau bilang dulu. Takutnya ntar dibilang, sotoy lu. Lah biar waktu yang menjawab. Yang udah paham, cicing wae-nya. Dari Persib Bandung, Persib akan lakoni TC di Thailand. Hah? Nggak salah. 4 hari 3 malam. Emang ada waktunya? Emang cukup waktunya? Ya cukup lah ya. Piala Presiden itu kan tanggal 6 dan kelarnya tanggal 14. Itu kan masih ada waktu sekitar 2 atau 3 mingguan ya, cukup lah ya. Cuma pertanyaannya kok Thailand ya yang dipilih? Ada, ini pikiran Mimin udah ngelantur nih kalau ngomongin soal Thailand. Soalnya kalau ngomongin soal Thailand itu yang ada di pikiran Mimin apa ya? Para transgender ya, alias waria, alias bencong. Waduh. Tapi lumayan lah ya, yang penting ada hiburan lah, ikutan TC ke luar negeri. Nah, Persebaya udah tuh TC ke Australia, Semen Padang katanya mau ke Malaysia nih. Persib ini OTW ke Thailand nih. Persija jadi nggak ke Belanda? Kalau jadi seru juga kan? By the way, bener dong ucapan kami jika akan ada lagi pemain Persib yang keluar. Usai Seva Sangkasi dan Ferdiansah, kemarin Azikri juga keluar tuh dipinjamkan. Lalu ada lagi nggak bang? Ya kalau kami dengar ucapan Hodak sih kayaknya sih nggak ada. Tapi kan nggak tahu juga. Tergantung si pemainnya dan tergantung manajemennya. Kalau tiba-tiba si pemainnya ingin dipinjamkan, ya mau gimana lagi, Persib pun akan meminjamkan. Dan juga kalau tiba-tiba ngerasa tim pelatih, pemain ini kayaknya nggak dibutuhkan untuk sementara, ya udah pasti akan keluar lagi. Meskipun Hodak kemarin bilang ini skuad udah komplit dan nggak akan ada pemain masuk dan pemain keluar ya. Jumat malam alias malam Sabtu, dalam pantauan kami cuma bertambah siapa nih? Patricio Matikardi yang udah datang. Malah si Matikardi yang udah datang duluan. Julio Cesar belum datang malah. Justru kami nungguin tuh Ramon Tanki lo datang. Sebab ya posisi dia ini vital loh, ujung tombak ya. Meskipun masih ada yang namanya William Barros, tapi kan tetap aja para bobotoh nunggunya gimana nih? Karena kan ini mepet banget persiapannya. Nah, untuk pemain baru, untuk pemain diaspora yang kemarin sempat dirumorkan ya, ada kabar katanya Persib akan rekrut pemain diaspora, kabarnya sih membatal nih, atau nggak jadi kali direkrut sama Persib. Sebab
Menurut Hodak sendiri ya nggak tahu ada pemain diaspora yang akan masuk dan juga nggak akan ada lagi tambahan pemain baru. Ini udah cukup katanya pemainnya. Nah, dengar sendiri deh ucapan dari Boy Hodak. Jadi kalau nanti misalnya ada yang bilang, wah katanya pemain diaspora, pemain timnas akan ke Persib. Ya itulah bursa transfer seperti itu ya. Kadang memang apa yang diinginkan oleh manajemen gitu nggak bisa terrealisasi. Dah, dengerin sendiri aja deh ucapan dari Hodak berikut ini. One more player naturalization. Not true. Oh, not true. No. Which one? Which one? The rumor, I think many rumor. Well, no. Oh no, Always rumors. local one. Next player maybe come. I don't know. At the moment, we have 2 foreign players that's supposed to come. Except this, I don't know anybody else. This will be the full squad.